Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12 Takut kalau ia akan melewati batas. Kalian bereskan bersama Dante, biar Lily dan Lucas aku yang urus. Perintah Rion kepada Flynn dan Nate dengan suara pelan. Dan beritahu Dante suruh menurunkan orang untuk menjaga Robert. Sambungnya. Yes, sir. Jawab keduanya bersamaan dengan suara sedikit lantang. Namun tidak mencurigakan sama sekali. Setelah melihat dua bodyguard itu melenggang pergi keluar. Rion mendatangi Lily yang berdiri masih memerhatikan penguntit itu. Hei, kau aman, aku janji. Dia tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Dante dan yang lain sudah bergerak dan akan segera menangkapnya. Ucap Rion berusaha menenangkan Lily. Lily melihat ke arah Rion. Jelas sekali kilat khawatir terlihat di netra sang gadis. Tenanglah, tidak akan terjadi apapun. Kau bersikap bijaksana dengan segera memberitahuku soal penguntit itu. Kata Rion lagi, masih berusaha untuk menenangkan sang gadis. Aku hanya kebetulan melihatnya di parkiran supermarket tadi, dan terkejut tiba-tiba pria itu ada di sana. Aku mengkhawatirkan Lucas sejak tahu kalau kami diikuti. Membayangkan Lucas seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya. Membuatku takut kalau aku lengah sedikit saja hal buruk terjadi pada Lucas. Ucap Lily jujur. Lihatlah bagaimana Lily justru lebih mengkhawatirkan Lucas dibandingkan dirinya sendiri. Berpikir padahal Lily tidak punya ikatan darah dengan Lucas. Tapi kenapa gadis itu segitunya memperlakukan Lucas seakan bocah itu keluar dari rahimnya sendiri? Ponsel Rion bergetar. Ia mendapatkan pesan masuk dari Dante yang mengatakan, kalau pria tersebut telah siap di posisinya bersama dengan yang lain untuk menangkap penguntit itu tanpa menimbulkan banyak perhatian orang sekitar. Look, Princess, suruh Rion melihat ke arah penguntit tadi. Mata Lily membulat, terkejut ketika ia mendapati Dante. Dan beberapa orang dengan pakaian hitam-hitam menyergap penguntit itu dari belakang dengan begitu mudah. Sepertinya memberikan obat tidur, karena penguntit itu langsung limbung ke tanah. Begitu salah satu orang yang datang bersama Dante di sana membekap mulut si penguntit tersebut. Lily menatap Rion tak percaya. Kekhawatiran Lily seolah menguap begitu saja. Saat ia melihat Rion mengatasi penguntit itu seolah bukan apa-apa dan tanpa menarik perhatian orang sekitar. Keamananmu dan Lucas adalah prioritas untukku saat ini. Akan kulakukan apapun demi menjaga kalian berdua. Karena itu selalu langsung beritahu aku apapun yang menurutmu tidak beres walau itu sepele. Kata Rion dengan senyum penuh kebanggaan. Kalau ia dapat menyelesaikan masalah tanpa harus bersusah payah turun tangan langsung. Dad, lihat apa yang kubuat. Seru Lucas tiba-tiba yang berlari kecil ke arah Rion dan Lily dengan sepiring kue di tangan. Hati-hati, kau bisa menjatuhkannya nanti. Tegur Robert lembut ketika melihat betapa antusiasnya Lucas untuk menunjukkan makanan di tangannya. Baik Rion dan Lily mengubah ekspresi wajah mereka menjadi penuh senyum. Tentu tak ingin terlihat penuh kekhawatiran baik di depan Lucas maupun Robert. Biarlah hanya Rion dan Lily yang tahu tentang segala hal yang terjadi saat ini.
Kau membuatnya? Tanya Lily memegang piring kecil berisi cake. Dengan hiasan krim putih yang berantakan beserta beberapa potong stroberi. Ya. Jawab Lukas penuh semangat dan netra yang mengharapkan pujian dari Lily. Dia yang menghiasnya. Kata Robert seraya mengelus kepala Lukas. Kau hebat sekali bisa membuat kue secantik ini. Puji Lily dengan senyum merekah dengan indah, berjongkok untuk menyejajarkan dirinya dengan sang bocah. Air muka penuh kebanggaan terpasang jelas di wajah Lukas saat mendengar pujian dari Lily. Membuat Rion, Robert, dan Lily tidak bisa menahan tawa melihat tingkah menggemaskan sang bocah. Suasana benar-benar terlihat begitu menyenangkan dan hangat dengan tingkah Lukas. Seakan membuat Rion dan Lily lupa tentang penguntit yang mengganggu pikiran mereka berdua. Sampai Lily menyadari perubahan wajah Rion yang penuh amarah ketika ia melihat smartphone miliknya. Membaca pesan yang membuat seorang Rion kehilangan ketenangannya. Pesan di mana ada foto Lily di dalamnya bersamaan dengan sebuah ancaman. Seolah sang pengirim pesan meremehkan kemampuan dari seorang Rion Lorenzo. Rion mengantarkan Lily dan Lukas pulang ke rumah setelah puas bertemu dengan Robert di restoran. Tak ingin melepaskan pandangannya dari dua orang tersebut setelah apa yang terjadi. Terutama dengan pesan masuk penuh ancaman yang tidak berani Rion beritahukan pada Lily. Takut kalau hal itu akan membuat sang gadis panik. Dan terburuknya memilih untuk tidak ingin berurusan lagi dengan Rion maupun Lukas. Aku masih akan mengurus beberapa hal. Pastikan untuk tidak keluar rumah. Jika butuh sesuatu beritahu Flins dan Nate saja, oke. Ucap Rion yang berada di ambang pintu. Baik, dan kau juga hati-hati. Masih ada kekhawatiran di wajah Lily, walau tidak sekentara sebelumnya. Anggukan kepada Rion berikan. Melihat Lily masih dibaluti kekhawatiran ingin sekali ia memeluk sang gadis, namun tetap saja dirinya harus menahan diri. Tapi mungkin ia akan mengakui perasaannya kepada Lily sebentar lagi. Meskipun ia tidak yakin apakah gadis itu memiliki perasaan yang sama kepadanya atau tidak. Jujur saja, ia tidak ingin instingnya sebagai pria yang tertahan. Membuat Rion kelepasan menyentuh bahkan melakukan hal yang tidak gadis itu inginkan dan tanpa izinnya. Untuk saat ini sekedar ingin menyentuh wajah gadis itu pun Rion ragu, takut kalau ia akan melewati batas. Rion. Panggil Lily ketika mendapati pria itu hanya terdiam layaknya patung. Yes, Princess. Sahut Rion, keluar dari lamunan kecilnya begitu mendengar suara sang gadis. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Lily. Senyum pria itu terulas. Ia memberanikan diri. Mengangkat satu tangannya dan menyentuh pipi gadis itu, membelainya lembut ketika tak ada penolakan dari sang gadis. Aku hanya mengkhawatirkan dirimu dan Lukas, katanya. Untuk beberapa detik Lily terkejut ketika mendapati Rion membelai pipinya. Namun tahu kalau Rion tidak memiliki niat jahat, ia hanya membiarkannya saja. Lily bisa melihat netra aquamarine itu mengeras karena kekhawatiran, sama seperti Lily hari ini. Kalau begitu aku pergi dulu, jaga dirimu baik-baik. Ucap Rion sebelum melangkah pergi meninggalkan rumah menuju ke mobil hitamnya. Begitu banyak hal yang ingin ia katakan kepada gadis itu.
Namun untuk saat ini ia harus membereskan sesuatu terlebih dahulu. Deru mobil yang ia kendarai sendiri kini tak menutupi amarah yang kembali melonjak dalam dirinya ketika mengingat hal sore tadi. Ia melesatkan mobil itu bagai peluru ke dalam remang malam yang telah turun 1 jam lalu. Ia membelokkan mobilnya menuju ke tol 101 dan terus melesat memasuki area pelabuhan di timur San Francisco. Tempat di mana markas dirinya dalam pekerjaannya yang lain berada, markas Phantom. Begitu ia memberhentikan mobilnya di area pergudangan, ia disambut dengan begitu banyak orang berjas hitam yang merupakan pada anak buah Rion. Semua menundukkan kepada penuh hormat ke pria, tak ada yang berani untuk menangkat kepada sekedar melihat. Bahkan memandang bayangan pria itu saja mereka tak berani. Rion berjalan memasuki gudang besar, di mana memiliki ruang rahasia yang digunakan pria itu untuk melakukan interogasi. Pintu ruangan interogasi tersebut terbuka, membuat Rion dapat mendengar jerit penuh kesakitan dari seorang pria. Membuatnya mempercepat sedikit laju jalan, tak sabar mendengar apa yang ingin pria itu dengar. Di mana dia? Tanya Rion saat ia melihat siluet Dante di antara 2 orang di sana. Ini penguntitnya. Jawab Dante seraya menunjukkan pria yang telah babak belur tergeletak di tanah. Rion mendudukkan dirinya di kursi yang menjadi singgasana dirinya ketika berada di ruang interogasi. Menyandarkan tubuh di punggung kursi, dan melipat kaki seraya menumpukan kedua tangan di lengan kursi. Dia diperintahkan oleh seseorang untuk memata-matai rumahmu dan orang yang ada di dalamnya. Dia telah melakukan itu selama 4 hari belakangan. Aku juga mendapati rekaman CCTV dan benar kalau ia terus melakukan pengintaian di rumahmu sejak 4 hari lalu. Dan ketika melihat Lily dan Lucas keluar dari ini, dia pun mengikutinya. Lapor Dante yang telah mendapatkan informasi dari pria penguntit tersebut. Setelah beberapa saat melakukannya dengan pukulan dan paksaan, bawa dia ke sini. Perintah Rion dengan nada yang tidak ada ramah sama sekali. Justru terdengar menakutkan bahkan untuk Dante yang telah bekerja cukup lama dengannya. Tahu kalau jika Rion sudah seperti itu, maka pria itu sedang marah besar. 2 pria yang menjaga pria penguntit itu segera menariknya. Hingga berada di hadapan Rion, tersimpuh di bawah kaki pria tersebut. Karena telah terkurasnya tenaga setelah dipukuli dan disiksa. Rion dengan keras menginjak kepala pria itu, tak ada rasa kasihan di paras pria itu. Netra biru itu seakan membeku dan dingin bagai es. Ketika mengarahkan tubuh untuk bicara dengan penguntit tersebut, jadi katakan siapa yang menyuruhmu? Tanya Rion. Aku tidak tahu. Aku hanya dibayar untuk mengawasi rumah itu dan orang yang ada di dalamnya. Dan memberikan informasi ke orang yang membayarku. Jawab pria tersebut dengan susah payah dan penuh ketakutan. Kau tidak tahu, tidak mungkin kau tidak tahu tentang orang yang menyuruhmu. Kau pasti tahu rumah siapa itu, kan? Tanya Rion lagi seraya menekan kakinya di kepala sang penguntit. Rumah pengusaha Lorenzo. Jawabnya. Dan kau berani memata-matai kediamanku. Jadi katakan siapa yang menyuruh. Tidak mungkin kau tidak tahu orangnya jika kau harus menguntit kediaman orang sekelas Lorenzo. Sungguh aku tidak tahu namanya.
Dia hanya memberikanku uang yang besar tapi tidak boleh mencari tahu siapa dirinya. Yang kuingat pria itu memiliki luka di pipi dan juga tato di pergelangan tangannya. Jawab pria itu lagi yang tak ingin berpura-pura tidak tahu ketika hidupnya di ujung tanduk. Tato seperti apa? Tanya Rion. Tato seperti serigala atau anjing, aku tidak yakin. Jawab sang penguntit sebisa yang ia ingat. Apa yang sudah kau laporkan pada orang itu? Rion bertanya dengan nada geram, seakan tahu siapa dalang di balik penguntit ini. Tidak banyak karena rumah itu seperti kosong, hanya 2 penjaga. Lalu aku melihat seorang wanita dan seorang anak kecil lalu melaporkannya. Dengan keras Rion menendang penguntit itu ketika mendengar jawaban yang sangat tidak ingin Rion dengar. Murka sudah pria itu mendengar kalau dalang di balik penguntit ini telah mendapatkan informasi bahwa Lily terlibat dengan Rion. Dia mengirimkan foto Lily ke orang tersebut, dan setelah melakukan pelacakan, nomor itu tidak lagi bisa ditemukan. Tapi kemungkinan terbesar itu adalah anggota dari Red Dog, atau bahkan pimpinan Red Dog itu sendiri. Dan pria yang menguntit ini hanya seorang amatir. Preman yang pernah tinggal di daerah dekat Ocean Ave, memiliki banyak hutang karena judi. Ucap Dante yang kembali memberikan laporan terkait penguntit dan juga orang yang menyuruhnya. Rion mengambil ponsel pria penguntit itu dan mengantonginya. Tahu siapa yang akan bisa membantu lebih untuk mencari informasi. Apa yang ingin kau lakukan sekarang dengan pria ini? Tanya Dante ketika mendapati pria itu terus memohon ampunan kepada Rion dan yang lain, penuh ketakutan luar biasa. Bereskan, dan jangan tinggalkan jejak seperti biasa. Perintah Rion yang kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Dan perketat penjagaan di rumah, kantor, dan juga restoran ayah Lily. Jangan sampai ada penguntit seperti ini lagi. Sambungnya sebelum benar-benar meninggalkan ruangan tersebut. Baik. Jawab Dante tanpa bantahan sedikit pun. Telah terbiasa dengan pekerjaan yang tak mengenal belas kasihan ini. Lagi, semua pria berjas hitam tersebut kembali menundukkan kepala ketika Rion berjalan di hadapan mereka untuk pergi. Semua orang tidak ada yang berani mengangkat kepala sampai mobil yang dikendarai oleh Rion melesat pergi. Semenakutkan itu Rion di mata mereka semua. Karena merekalah yang tahu bagaimana kejamnya Rion yang menurut mereka berdarah dingin. Walau sepertinya hanya Dante di sana yang tahu kalau pria berambut legam yang merupakan pimpinan dari Pantom. Justru adalah pria yang memiliki banyak ketakutan dan juga kekhawatiran. Dan Dante juga tahu kalau kini, ketakutan Rion telah bertambah 1. Tak menyangka kalau pria yang telah menjadi atasannya itu akan melunak seperti sekarang. Namun hal itu juga hal yang dikhawatirkan Dante, karena seorang Rion Lorenzo saat ini memiliki 2 kelemahan. Rion berjalan gontai saat memasuki rumah. Karena begitu banyak yang terjadi hari ini, membuat pria itu merasa sedikit lelah. Mungkin karena kekhawatiran sang pria yang cukup tinggi, dan juga beberapa hal yang memenuhi pikiran dirinya, membuat pria itu seakan memerlukan istirahat. Ketika ia duduk di sofa ruang tamu, Rion terkejut saat mendapati Lily yang masih bangun, dan berjalan menuju ke dapur dengan mangkuk es krim yang telah kosong.
Apa yang kukatakan untuk tidak makan terlalu banyak es krim, Lilipat? Dan kau makan es krim sebanyak itu di tengah malam? Rion menatap sang gadis tidak percaya. Lily yang juga terkejut ketika mendapati Rion telah pulang, justru terdiam di tempat. Karena tertangkap basah yang tidak hanya belum tidur, tapi juga memakan es krim di tengah malam. Come, Hereno. Perintah Rion. Mau tak mau Lily berjalan ke tempat Rion berada. Dan duduk di samping pria itu setelah menaruh mangkuk es krim yang ia pegang di atas meja. So, tell me why you are eating ice cream at midnight like this, princess? Tanya Rion dengan pandangan menuntut. Karena aku tidak bisa tidur dan sedikit lapar. Jadi aku makan sedikit es krim sambil meneruskan pekerjaan. Jawab Lily tanpa melihat ke arah Rion. Satu mangkuk seperti itu kau bilang sedikit? Kau bisa sakit gigi bahkan sakit perut jika kau makan es krim terlalu banyak apalagi tengah malam seperti ini, Lilipat. Tegur Rion, ada banyak makanan dan snack, kau harusnya makan itu saja kalau sudah tengah malam dan kau lapar. Sambungnya. Bersambung.